Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana binuril imani wal islam wa ashrafana binuril huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim rasulina al-amin sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang ini Allah mengetuk hati kita semua untuk termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah yang sedang berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Masya Allah, dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang ada saat ini, detik ini, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, mungkin banyak di luar sana yang saat ini sedang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kesehariannya, baik yang bermanfaat mungkin kesibukannya, atau bahkan yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, kita bersyukur di momen atau di waktu sekian banyak kesibukan hari-hari kita, saat ini, detik ini, kita termasuk orang-orang yang Allah tenangkan hatinya untuk bisa berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga tercurah pula kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di masjid yang Masya Allah sangat hidup kajiannya, sangat hidup khazanah keilmuannya, pun dewasa pemikirannya. Karena kalau kita perhatikan Masjid Asy-Syarif ini amat terbuka dengan berbagai macam jamaah, berbagai macam pengisi kajian, berbagai macam latar belakang dan pemahaman ulama yang dijadikan landasan sumber hukum dalam syariat Islam. Selagi masih dalam koridor syariat Islam yang lurus, maka Masya Allah, Masjid Asy-Syarif ini terbuka sekali. Karena Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu lalu, mungkin sekitar sebulan lalu, saya mengisi kajian. Saat itu DKM-nya yang meminta satu tema. Ustadz minta temanya apa? Kupas tuntas Maulid Nabi antara sunnah dan bid'ah. Itu luar biasa. Dari temanya sudah sangat agak ngedorong saya ke jurang gitu. Nah, dan repotnya saat itu teman-teman, repotnya adalah saya tidak tahu background pemahaman jamaah di situ mayoritas seperti apa. Beda halnya ketika kita masuk ke satu masjid yang kita tahu jamaah di situ tidak pernah merayakan Maulid, mungkin ringan menjelaskannya. Pun kita masuk ke masjid yang mungkin sudah kita tahu di situ jamaahnya mayoritas merayakan perayaan Maulid Nabi, ringan menjelaskannya. Tapi saya diundang di satu masjid yang saya betul-betul tidak tahu di situ jamaahnya seperti apa, apakah merayakan Maulid atau tidak, atau bahkan mungkin melarang perayaan Maulid, saya tidak tahu. Tapi diminta saat itu mengisi kajian tentang perayaan, mengupas tuntas perayaan Maulid Nabi antara sunnah dan bid'ah. Mulailah di situ kajian dan ternyata yang dikhawatirkan terjadi. Satu persatu jamaahnya keluar. Satu persatu jamaahnya keluar. Dan itu terjadi kapan Ustaz? Jadi Masya Allah saat itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saat itu saya coba berusaha adil mengkaji pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi.
baik yang mengatakan ini dianjurkan untuk dilakukan atau yang melarang. Jadi dikupas semuanya. Di awal saya sampaikan ada dua pendapat utama kenapa ada ustadz ulama yang melarang perayaan Maulid. Pun ada juga dua pendapat utama kenapa ada ustadz yang menganjurkan adanya perayaan Maulid. Nah, jangan sampai berhenti ada ulama yang menganjurkan, ada ulama yang melarang. Jangan berhenti di situ. Tapi betul-betul kaji apa sih alasannya, sehingga kita memahami pemahamannya para ulama, sehingga bijak dalam menyikapi kondisi yang ada. Nah, saat itu saya jelaskan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Saya pertama menjelaskan pendapat ulama yang melarang perayaan Maulid Nabi. Alasan pertama tentu kita sudah sangat masyhur ya. Kalau ditanya kenapa perayaan Maulid Nabi dilarang, pasti yang pertama disebutkan adalah bid'ah, gitu ya. Maka dijelaskanlah oleh saya saat itu cukup detail penjelasan soal bid'ah, sesuatu yang tidak ada sumbernya sama sekali dalam syariat Islam dan seterusnya dan seterusnya. Pun alasan kedua kenapa mayoritas ulama atau dalam hal ini ada ulama yang mengatakan perayaan Maulid Nabi, kalau di Indonesia mungkin bukan mayoritas. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa perayaan Maulid Nabi dilarang. Alasan yang kedua selain bid'ah adalah perayaan Maulid Nabi warisan daripada Syiah. Nah, ini saya sampaikan dan saya perhatikan ibu-ibu saat itu, jamaah ibu-ibunya seperti tidak terima. Tapi bapak-bapak semangat sekali. Bahkan ada yang ngangguk-ngangguk ketika saya bacakan hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat ada di neraka. Bapak-bapak itu semangat sekali. Mayoritas jamaah bapak-bapak terlihat semangat saat itu. Nah, saya pun akhirnya melanjutkan, teman-teman. Saya katakan kita jangan berhenti di sini. Kita pun harus tahu kenapa kok di Indonesia justru mayoritas ulamanya menganjurkan perayaan Maulid. Itu kita harus pahami juga. Karena di sini yang mayoritas menganjurkan bukan hanya sekedar masyarakat, tapi ulama-ulama di Indonesia yang kompeten, yang paham hadis, yang paham tafsir, itu banyak juga yang menganjurkan perayaan Maulid. Bahkan jadi mayoritas di Indonesia. Apa alasannya? Alasan pertama bahwa perayaan Maulid Nabi bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW menyerukan kepada umatnya untuk puasa di hari Senin. Kita tahu ya, udah masyhur Senin, Kamis, Sunnah. Tapi ketika Rasul memerintahkan puasa di hari Senin, sahabat ada yang nanya, wahai Rasulullah, kenapa? Ada apa dengan hari Senin? Kenapa kami harus puasa di hari Senin? Itu kritis tuh sahabat. Dari sekian banyak alasan yang Rasul sampaikan, yang pertama justru Rasul sebutkan adalah dzata yaumin wulidtu fi. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Mulailah di situ ada jamaah yang pulang. Mulai bangun, pulang. Kemudian dari sini ulama memahami bahwasanya kelahiran Nabi sesuatu yang agung untuk diingat, sehingga muncullah istilah perayaan Maulid Nabi atau mengingat peringatan daripada Maulid Nabi. Supaya apa? Supaya diingat momen kelahiran Nabi dengan mengisi momen tersebut daripada adanya sirah misalnya, mengingat perjuangan Nabi misalnya, mengingat bagaimana pentingnya sholawat di dalamnya dan seterusnya. Pendapat kedua atau alasan kedua kenapa ada ulama atau bahkan mayoritas ulama di Indonesia menganjurkan perayaan Maulid Nabi adalah Maulid Nabi bukan warisan Syiah. Kenapa? Karena yang dirayakan oleh Syiah adalah maulidnya Hasan dan Husain, maulidnya Fatimah, maulidnya Ali, maulidnya imam-imam mereka. Tidak tercatat secara utuh dalam sejarah orang Syiah yang pertama betul-betul merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tercatat dalam sejarah adalah Malik Al-Muzaffar sebagai orang yang pertama kali betul-betul merayakan perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran dalam momen bulan Rabiul Awal. Malik Al-Muzaffar siapa Ustaz? Dia salah satu gubernur pada masanya dinasti
Salahuddin Al-Ayyubi, Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah. Saat itu khalifahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi bahasa sekarangnya presiden, gubernurnya Malik Al-Muzaffar. Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman, kenapa ini penting? Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini anti sekali dengan Syiah. Di Mesir itu Syiah betul-betul diberantas. Masjid Al-Azhar, teman-teman tahu ya Masjid Al-Azhar? Bukan ini Masjid Asy-Syarif namanya. Meskipun agak nempel sedikit Masjid Al-Azharnya. Orang lebih kenal masjid mana? Asy-Syarif yang mana? Al-Azhar. Lebih kenalnya Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir, itu pernah ditutup selama 98 tahun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan main. Artinya 98 tahun emang umur beliau sampai sepanjang itu? Enggak. Jadi yang buka itu keturunannya di bawah. Jadi sampai Salahuddin Al-Ayyubi wafat, itu Masjid Al-Azhar masih disegel. Tidak boleh ada orang ngaji di sana, tidak boleh ada orang sholat di sana, full disegel. Apa alasannya ketika ditanya? Karena awal mula pembangunan Masjid Al-Azhar diperuntukkan untuk pengembangan Syiah. Sampai segitunya tuh benci sama Syiah Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan ketika saya di Mesir pun masih ada peninggalan bangunannya tuh. Peninggalan bangunan bukan di Masjid Azharnya, tapi di masjid dekat Masjid Al-Azhar. Itu kalau kita masuk ke masjid biasanya kan di kanan itu tulisan Allah gitu ya, lafzul jalalah. Ya sebelah kiri Muhammad gitu kan, di masjid-masjid kanan Allah, kiri Muhammad, atau kaligrafi Allah Muhammad. Nah, saya pernah masuk satu masjid, di sana tulisannya Muhammad, sampingnya Ali. Artinya peninggalan bangunan itu masih ada, tapi pemahaman betul-betul dipangkas sedemikian rupa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan lagi-lagi kenapa ini penting? Karena gubernurnya merayakan perayaan Maulid Nabi, tapi Salahuddin sebagai presiden tidak melarang, padahal bawahan. Paham maksudnya? Artinya apa? Artinya perayaan Maulid Nabi bukan bagian daripada Syiah. Kalau bagian daripada Syiah, saat itu Salahuddin Al-Ayyubi sudah marahin habis-habisan tuh Malik Al-Muzaffar. Bawahannya merayakan Maulid Nabi, tapi dibiarkan. Saya jelaskan, makin banyak jamaah yang keluar waktu itu, teman-teman. Mulai satu keluar. Puncaknya ketika saya sampaikan, teman-teman, ini ceritanya masih berkisah ya. Berkisah bagaimana satu masjid dengan keberagaman pemahaman, terkadang ada yang dewasa dalam menyikapi perbedaan, tapi ada yang betul-betul kokoh dengan prinsipnya, sehingga bahkan untuk mendengar penjelasan dari pemahaman yang berbeda pun berat rasanya. Nah, ini saat saya sampaikan bahwa apa yang harus dilakukan, adalah seandainya kita termasuk orang-orang yang tidak merayakan perayaan Maulid Nabi, maka ikuti ulama dalam pemahaman tersebut, dalam pemahaman terhadap Al-Quran maupun hadis. Tapi jangan jadikan itu alasan kita membenci saudara kita yang merayakan perayaan Maulid Nabi, karena mereka pun ikut ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jangan dipotong di ulamanya, karena suka dibenturkan kan. Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Al-Quran dan hadis? Bingung. Kesannya Imam Syafi'i tidak berpatokan terhadap Al-Quran dan hadis. Maka ini perlu diluruskan. Pun seandainya teman-teman termasuk orang-orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi, maka jangan jadikan alasan kita untuk membenci saudara kita, teman kita, keluarga kita yang anti dengan perayaan Maulid Nabi, karena mereka pun ikut ulama. Sesederhana itu sebetulnya. Selagi kedua ulama ini betul-betul berpatokan terhadap Al-Quran dan hadis dan masih lurus pemahamannya, maka tidak perlu ada yang diperselisihkan, tidak perlu ada saling permusuhan. Nah, ini penting. Pun satu catatan besar bagi teman-teman atau bagi kita semua yang merayakan perayaan Maulid Nabi, ini perlu dibenahi. Perlu dibenahi betul-betul perayaan Maulid Nabi itu. Kenapa? Kita tahu bagaimana ya kondisinya perayaan Maulid Nabi yang ada di Indonesia. Gaduhnya luar biasa, bersolawatnya tidak ada ketenangan di dalamnya. Kita lihat ya bagaimana, angkat tangannya, kita bersolawat.
Bahkan belum lama teman-teman, malam Sabtu kemarin, berapa hari lalu berarti itu? 2 hari lalu. Malam Sabtu kemarin saya dapat undangan dari salah satu DKM masjid untuk hadir, bukan mengisi kajian, hadir saja. Untuk hadir di masjid tersebut dalam rangka apa? Tertulis di situ, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diundang, ta'ziman, bentuk penghormatan saya kepada DKM-nya, saya hadir saat itu. Niat hati saya datang mendengarkan kajiannya, mendengarkan lantunan salawatnya, tapi ketika sampai sana yang saya lihat adalah konser. Jadi Masya Allah teman-teman, itu penceramahnya, saya kaget betul waktu itu. Itu pertama kalinya untuk saya melihat penceramah se-ekstrim itu. Itu nyanyi dangdut, full satu lagu, bukan potongan, full satu lagu. Roma Irama meskipun konteksnya, liriknya religi, tapi full satu lagu. Dan yang membuat saya lebih kaget adalah musiknya full, betul-betul. Jadi diiringi betul, gitu. Saya pulang duluan saat itu. Artinya apa? Banyak yang perlu dibenahi, sangat banyak yang perlu dibenahi. Nah, ini gambaran apa? Kita bersyukur teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini, di Masjid Asy-Syarif, termasuk DKM-nya, jamaahnya, kita lihat amat dewasa, amat bijak dalam menyikapi perbedaan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling merangkul, tapi berlapang dada dalam perbedaan yang masih sesuai dengan koridor syariat yang ada. Masya Allah, pengisi kajiannya dengan berbagai macam background yang ada, dengan berbagai macam pendidikan yang ada, dengan berbagai macam latar pemahaman yang ada, tapi bisa menyatukan atau bisa terangkul semuanya di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Pun semoga kita yang ada di dalamnya, kita termasuk bagian daripada jamaah di dalamnya, di Masjid Asy-Syarif ini, termasuk orang-orang yang Allah lapangkan juga dan terus Allah bimbing. Supaya apa? Supaya terus mendekat kepada Allah sesuai dengan jalan yang Allah ridhai. Maka Masya Allah, Ustadz, bagaimana kita berlapang dada kalau seandainya udah jelas itu sesat misalnya? Menurut saya, atau menurut Ustadz saya, kan bagi yang anti dengan perayaan Maulid, menganggap itu bid'ah. Namanya bid'ah itu sesuatu yang tercela kan? Gimana kita berlapang dada dengan sesuatu yang tercela? Maka doakan. Jadi selalu pesan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman anti dengan perayaan Maulid Nabi, doakan kita atau doakan teman-teman kalian yang merayakan perayaan Maulid Nabi. Seandainya itu betul bid'ah, seandainya betul itu Allah tidak ridha, semoga Allah berikan hidayah. Pun seandainya kita yang merayakan perayaan Maulid Nabi ngelihat teman kita anti, bahkan mungkin membenci kita, doakan. Semoga dia lembut hatinya dan semoga Allah meridhoi langkah yang kita jalani. Sesederhana itu. Jadi betul-betul menyikapi satu perbedaan sesuai dengan, atau niatkan, luruskan hati, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah kasih sayang satu dengan yang lainnya. Nah, itu sebagai mukaddimah kita bahwa kita perlu bersyukur ada di masjid ini, masjid yang betul-betul menyatukan hati kita semua di tengah perbedaan yang ada, di tengah kondisi hiruk pikuk dunia yang ada. Masya Allah, alhamdulillah Allah menyatukan hati kita semua, tidak lain apa? Tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam rangka mengkaji satu kajian yang cukup unik ya, Halloween Undercover. Wah, ini agak unik nih. Ketika dikatakan Halloween, apa kiranya yang terbesit dalam benak kita? Apa kiranya? Pakaian seram? Ada lagi? Ya? Kostum berpakaian seram. Permen dan coklat, trick or treat, gitu kan? Apa lagi? Oh, labu, betul. Labu,
labu yang diukir seram itu ya. Nah, dan ada juga yang berkembang bahwa ini bagian daripada perayaan di luar daripada Islam, spesifik Kristen. Pernah dengar ya? Halloween itu perayaannya orang Kristen, jangan kita ikuti. Nah, maka kita kaji insya Allah pada pagi menjelang siang hari ini, apa sebenarnya Halloween, dari mana asal mulanya. Karena uniknya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam literasi agama Kristen Katolik, Kristen di dunia secara umum ada 4 ya. Kristen Katolik paling banyak, pusatnya di Vatikan. Kristen Protestan, Kristen Ortodok paling banyak di Rusia, dan Kristen Anglikan. Anglikan paling jarang memang kedengaran. Anglikan ini paling banyak di Inggris. Di Indonesia paling masyhur Protestan dan Katolik. Katolik spesifik karena paling banyak. Sekitar 50% lebih umat Kristen di dunia ini itu mengklaim dirinya Katolik secara survei secara umum. Nah, uniknya dalam literasi agama Kristen sekalipun, Kristen Katolik dalam hal ini, perihal perayaan Halloween dengan berkostum seram atau istilah lainnya dalam ritualnya atau dalam rentetan kegiatannya ada minta tipuan atau permen trick or treat keliling rumah, minta permen kah, minta coklat kah, berpakaian seram semalaman kah, atau hal-hal yang lainnya, itu tidak ada dalam ajaran mereka. Unik ya? Dalam ajaran Kristen sekalipun. Jadi kalau kita lihat dalam ajaran Kristen ditanya, atau teman-teman misalnya punya teman nih, punya teman agamanya Kristen, tanya aja, di agama kamu atau dalam Alkitabnya kamu, menurut keterangan pendetanya kamu, menurut keterangan tokoh-tokohnya kamu, biarawatinya kamu, atau yang lain sebagainya, ada nggak betulan ajaran dalam Kristen supaya berpakaian kostum seram pada malam 31 Oktober, kemudian keliling untuk minta permen atau semacamnya, kemudian ada lentera, itu terkenal ya, Jack O'Lantern, lenteranya Jack, gambaran labu, ada tidak? Kalau dia ilmiah, pengetahuannya luas, pasti jawabannya tidak ada. Tidak ada bahkan dalam Kristen. Lalu dari mana sumbernya ini Ustaz Halloween ini? Karena yang ada dalam ajaran Kristen itu bukan Halloween namanya teman-teman, tapi All Hallows Eve. Oh, apalagi itu Ustaz? Asal baru dengar kita. All itu kan semua, ini bahasa Inggris. Serapan dengan bahasa Skotlandia. Hallows itu Roh Kudus. Roh Kudus. Atau arwah-arwah yang kudus. Kemudian Eve itu kan malam. Jadi perayaan malam untuk Roh Kudus. Roh Kudus di sini siapa Ustadz? Apakah perspektif mereka bagian daripada Trinitas itu? Bukan. Roh yang kudus di sini maksudnya adalah orang-orang yang sudah dahulu meninggal, tapi dalam ketaatan, versinya Kristen. Paham ya maksudnya ya? Jadi mereka merayakan mengingat kembali orang-orang yang telah meninggal, berdoa bersama, kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal, dan mereka berusaha menenangkan orang-orang yang sudah meninggal bahwa mereka menjadi penerus yang menjaga keseimbangan muka bumi ini. Itu perayaan All Hallows Eve. Dan itu dirayakannya di gereja. Dan bukan 31 Oktober, 1 November. Mereka merayakannya 1 November. Nah, terus di mana ini Halloween ini sumbernya sebetulnya? Baik dalam literasi Islam, baik dalam literasi Kristen, baik dalam literasi sejarah secara umum, ternyata memiliki kesamaan sumber bahwa Halloween sumbernya bukan secara utuh ya, secara utuh perayaan Halloween dalam tanda kutip berkostum seram, kemudian keliling, kemudian dan seterusnya, itu secara utuh memang bukan ajaran Islam, jelas bukan ajaran Kristen, tapi berasal dari sebuah legenda orang Eropa.
orang Eropa. Di mana itu Ustaz? Bangsa Celt. Bangsa Celt spesifik Irlandia awal mulanya. Jadi bangsa Celt ini Kelt ya. Celt ini di India. Di Irlandia. Kok bisa? Awal mulanya gimana Ustaz? Jadi ketika 31 Oktober cuacanya itu biasanya akhir musim panas menjelang awal musim dingin. Jadi awal musim dingin, akhir musim panas. Mereka juga memperingatinya sebagai akhir musim panen. Jadi panen-panen padi, beras dan lain sebagainya itu di situ tuh momennya. Nah, tapi poin pentingnya bukan soal momen cuaca ataupun momen panennya, tapi bersumber dari keyakinan bangsa Celt bahwa 31 Oktober inilah ruang antara kehidupan dan kematian tidak ada pemisahnya. Bahasa kitanya apa? Banyak arwah gentayangan, simpelnya gitulah. Jadi mereka meyakini 31 November itu kehidupan dan kematian tidak ada pemisah. Sehingga orang yang sudah mati itu bisa berkeliling di dunia ini. Berkeliling di dunia. Nah kemudian apa? Namanya arwah berkeliling di dunia, pasti ada yang baik, ada yang buruk, kan begitu. Ini pemahamannya bangsa Celt nih saat itu. Ini Eropa kuno. Diyakini sebagai salah satu suku Eropa kuno di Irlandia saat itu. Ketika arwah ini gentayangan, pasti ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk ini suka mengganggu para petani, suka mengganggu orang-orang yang ada di rumah, suka datang ke rumah-rumah dan berbuat kerusakan. Maka akhirnya apa? Akhirnya mereka berpakaian seram supaya dianggap bagian daripada arwah juga. Itu agak dongeng sih. Tapi ini tercatat dalam sejarah, teman-teman. Tercatat dalam sejarah. Dan baik dalam perspektif Islam ataupun perspektif Kristen mengakui memang sejarahnya seperti ini. Atau secara perspektif sejarah secara umum. Pasti akan kita temukan berawal daripada bangsa Eropa kuno yang meyakini apa tadi? Meyakini tidak ada pemisah antara ruang kehidupan dan ruang kematian di tanggal berapa? 31 Oktober. Sehingga banyak arwah gentayangan yang baik dan yang buruk. Nah yang buruk ini banyak berbuat kerusakan, akhirnya mereka pakaian seram. Supaya apa? Buat nipu arwah gentayangan. Nipu arwah gentayangan supaya dikira bagian daripada arwah juga sehingga nggak diganggu. Di situ awal mulanya. Ustaz, terus bagaimana itu soal labu itu? Apalagi ada namanya kan Jack O'Lantern. Itu kan lenteranya si Jack. Itu awal mulanya gimana? Lagi-lagi dalam perspektif Islam jadi kayak dongeng, teman-teman. Jadi diceritakan juga di masa lalu ada seseorang namanya Jack. Ada seseorang namanya Jack. Dia petani cerdas tapi banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa. Saking cerdasnya dia pernah ketemu iblis, dia tipu iblis. Tidak diceritakan bagaimana cara nipunya memang. Dicari dimanapun sejarahnya nggak ketemu itu si Jack ngapain nipu iblis. Tapi tercatat dalam sejarah yang diyakini oleh bangsa Eropa kuno, si Jack ini menipu iblis. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam neraka karena berhasil menipu iblis. Keren betul itu. Nabi Adam saja ditipu daya oleh iblis kan. Ini si Jack nipu iblis. Si Jack katanya nipu iblis. Katanya. Sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Tapi karena banyak dosa yang dia lakukan, maka dia juga tidak masuk ke dalam surga. Sehingga arwah Jack ini lagi-lagi gentayangan. Sambil membawa lentera. Lenteranya terbuat dari labu. Maka dibuatlah analogi atau bentuk labu berbentuk wajah seram untuk mengenang legenda tersebut. Paham teman-teman ya? Dalam Islam ada nggak Ustaz kayak gitu? Ada. Tapi termasuk aliran yang sesat. Namanya Mu'tazilah. Pernah dengar ya? Mu'tazilah pernah dengar? Enggak Ustaz, nggak pernah dengar. Mu'tazilah teman-teman, itu salah satu aliran dalam Islam yang secara akidah keyakinannya menyimpang.
keyakinannya menyimpang. Kenapa menyimpang? Banyak penyimpangannya, tapi salah satu yang masyhur adalah Mu'tazilah meyakini adanya manzilah bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Maksudnya apa? Ini berlaku untuk orang-orang Islam yang berdosa besar dalam pemahamannya Mu'tazilah. Dalam pemahaman Mu'tazilah meyakini apa? Orang Islam yang berdosa besar tidak layak masuk ke dalam neraka karena dia Islam, beriman kepada Allah. Tapi tidak layak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena berdosa besar. Maka akan Allah ciptakan nanti satu tempat yang mana itu antara surga dan neraka, keyakinan Mu'tazilah. Saya pas dengar cerita Jack O'Lantern ini, atau membaca kisah-kisah tentang Jack O'Lantern, itu agak mirip jadinya. Dia tidak layak masuk ke neraka, tidak layak masuk ke surga. Bedanya dalam pemahamannya Mu'tazilah itu ada satu tempat antara surga dan neraka. Pemahamannya Eropa kuno, si Jack ini gentayangan jadinya. Nah, dari kisah ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang ada ini agak unik ya, agak unik. Artinya apa? Kisah tentang Halloween atau sejarahnya Halloween itu erat kaitannya dengan keyakinan bangsa Eropa yang saat ini sudah tersebar ke berbagai macam belahan dunia, sehingga menjadi sebuah event yang luar biasa. Makanya bahasanya bukan ritual, bukan ajaran, bukan peribadatan, bukan agenda ataupun perayaan, tapi cenderung kita lihat namanya Halloween itu festival, ya kan? Festival Halloween, gitu kan? Karena apa? Ini berkaitan dengan budayanya Eropa. Nah, maka ini penting. Pentingnya apa? Penting untuk memahami Halloween ini bagian daripada peribadatan atau bagian daripada budaya. Karena berbeda teman-teman. Kalau jelas peribadatan, kita tidak boleh mengikuti sama sekali. Karena jelas itu bagian daripada peribadatan. Pakai topi merah putih dalam rangka bentuknya seperti Sinterklas ya maksudnya di sini. Nah itu tidak boleh karena jelas bagian daripada hari Natal itu bagian daripada perayaan bagian daripada peribadatan atau berkaitan langsung dengan keyakinan. Ini penting, berkaitan langsung dengan keyakinan. Atau kita melakukan make wish, apa itu kalau di Indonesia kan? Berharap ketika sebelum meniupkan lilin menjelang ulang tahun, pas ulang tahun, bukan menjelang ulang tahun, pas ulang tahun kan ada lilin tuh, baca doa sebelum tiup lilin gitu kan. Itu kan bagian daripada ajarannya penyembah api. Artinya apa? Berkaitan langsung dengan proses peribadatan dan itu tidak boleh adanya. Nah, tapi kalau budaya itu ada koridornya. Kalau berkaitan dengan budaya, apakah menyinggung permasalahan keyakinan atau tidak? Paham ya? Kalau budaya, kebudayaan ataupun seni budaya yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan, silahkan saja, karena setiap wilayah pasti punya budaya yang berbeda, kan begitu. Tapi ketika budaya sudah berkaitan langsung dengan keyakinan, menyangkut masalah akidah, maka kita tetap menghormati budayanya, tapi kita tidak ikut-ikutan. Kan simpel tuh. Makanya Islam itu bukan anti budaya. Karena ada orang nggak mau sedekah bumi, sedekah laut, apalagi tuh, yang sifatnya budaya di satu daerah di Indonesia. Tidak mau dalam rangka bukan anti dengan budaya wilayahnya, bukan. Silahkan saja Anda melestarikan culture yang ada, melestarikan budaya yang ada, tapi kita tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena itu sudah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah. Nah, maka kalau kembali lagi ke Halloween, ini ada dua versi. Pertama, meyakini bahwa Halloween memang ada kaitannya langsung dengan peribadatannya orang Kristen, yaitu All Hallows Eve tadi. Artinya Halloween ini memang bagian daripada legenda ataupun sejarah Eropa kuno, akan tetapi disangkut pautkan karena 31 Oktober pasti dekat dengan 1 November, kan begitu ya?
Nah, makanya dikaitkan, oh perayaan Halloween ini bagaimana orang-orang berpakaian hitam-hitam seram-seram, tapi besoknya mendapatkan pencerahan bagaimana orang-orang Roh Kudus itu berusaha menaungi kita dan lain sebagainya dalam perspektif Kristen tentunya ya. Nah, artinya apa? Ada sebagian pendapat bahwa Halloween memang punya kaitan erat dengan keyakinannya umat Kristen, sehingga jelas tidak boleh kita merayakannya. Pun teman-teman, ada yang melihat perayaan Halloween ini hanya bagian daripada budaya Eropa. Tapi lagi-lagi apa? Lagi-lagi meskipun ini bagian daripada budaya, karena di dalamnya menyangkut masalah akidah, keyakinan tentunya. Di mana Ustadz titik keyakinannya? Keyakinan bahwa orang mati itu gentayangan gitu. Islam itu nggak ada, teman-teman. Ini penting ya. Orang yang sudah mati akan ke alam barzah. Kita sudah paham itu dari SD, dari TK, dari kecil sudah diajarkan. Pas sudah gede tiba-tiba kita dicemarkan dengan sebagian orang meyakini apa? Oh, si fulan itu ngejagain saya gitu. Jadi khodam gitu ya kan. Khodamnya siapa? Kakek buyut gitu. Kasihan banget itu kakek buyut udah meninggal suruh jagain turunannya ya. Tapi unik teman-teman, kenapa khodam diidentikan kakek buyut bukan kakek kita? Pernah kepikir nggak? Kenapa khodam itu identik kakek buyut bukan di atas kakek buyut? Kebanyakan kan gitu kan? Ngakunya siapa? Kakek buyut. Bukan kakek, bukan pula di atas kakek. Saya menemukan alasannya teman-teman, dan itu unik. Kalau ngakunya itu khodam itu jin ya sebenarnya ya. Khodam itu jin yang pura-pura jadi seseorang yang sudah jadi pendahulu, yang sudah wafat, supaya terkesan melindungi padahal jelas mengganggu. Ayatnya jelas di surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian orang dari kalangan manusia meminta perlindungan daripada kalangan jin. Jin itu tidak memberikan perlindungan kecuali hanya menyesatkan saja. Itu kan khodam kan begitu kan ngakunya minta perlindungan ya, dilindungi. Nah, kenapa khodam biasanya ngakunya sebagai kakek buyut bukan di atas? Kalau di atas kakek buyut nggak ada yang kenal mukanya, benar nggak? Jadi kalaupun ngaku wajahnya kayak gini, misal teman-teman nih mimpi ketemu seseorang, terus ngakunya saya kakeknya kakek buyut kamu, gitu kan, ngejagain kamu kalau seandainya kamu sehari-hari. Terus kita cerita ke orang tua kita juga nggak akan kenal. Kayak gimana wajahnya begini, nggak kenal, sehingga diabaikan, benar kan? Diabaikan. Pun kalau ngakunya kakek, kita tahu baik buruknya kakek seperti apa. Kebanyakan dari kita tahu baik buruknya kakek kayak gimana. Tiba-tiba kita mimpi ketemu kakek kita yang sudah wafat. Saya jagain kamu dalam hati. Pas hidup aja kakek nggak pernah jagain saya gitu kan. Jadi nggak sakral. Sehingga apa? Kebanyakan khodam pasti ngakunya kakek buyut. Kenapa? Sebagian orang akan kenal. Tujuannya apa? Biar dramatis teman-teman. Jadi anaknya cerita ke orang tua, Bu saya ketemu sama kakek buyut. Gimana emang wajahnya? Berjenggot, kemudian matanya agak sayu, kemudian wajahnya begini. Oh iya itu benar kakek buyut kamu gitu kan. Dramatis tuh pasti jadi. Oh ternyata anak saya yang jagain kakek buyut gitu kan. Senang meskipun dalam kesesatan. Pun nggak mungkin kan kalau seandainya kakek, nggak mungkin juga karena nggak akan sakral. Kalau di atas kakek nggak ada yang kenal. Makanya itu uniknya kenapa sebagian besar bahkan khodam mengakunya kakek buyut. Padahal apa? Jelas itu hanya jin saja. Poin pentingnya teman-teman, dalam Islam tidak meyakini atau bahkan jelas menentang adanya arwah gentayangan. Kalaupun ada yang meninggal tiba-tiba muncul malam-malam hari penampakannya, wujudnya aslinya sama dan seterusnya, itu dipastikan jin. Terlepas mau itu jin korin kah, terlepas itu jin apakah, terlepas itu jin iseng kah, semacamnya, yang jelas pasti itu jin.
Ustadz, kalau di mimpi gimana? Kalau di mimpi ulama membagi dua. Kita ketemu orang meninggal dalam mimpi nih, dalam mimpi. Ketemu kakek kita misalnya dalam mimpi. Kalau yang disampaikan pesan keburukan, sudah dipastikan itu jin atau syaitan. Kalau yang disampaikan pesan kebaikan, ulama mengkaji, bisa jadi ada dua. Bisa jadi itu hanya malaikat yang Allah utus untuk memberikan pesan kebaikan dalam mimpi kita, atau mungkin bahasanya ulama itu mungkin, artinya ini bisa iya, bisa juga enggak. Mungkin itu memang orang yang sudah wafat yang Allah izinkan masuk ke dalam mimpi kita memberikan pesan kebaikan. Tapi belum bisa 100% kita katakan pasti itu beliau, enggak. Karena banyak kemungkinannya, apalagi dalam mimpi. Tapi poinnya, kalau seandainya kita sadar orang meninggal tidak akan gentayangan. Pemahaman atau keyakinan bangsa Celt tentang Halloween meyakini apa? Bahkan tidak ada pemisah di tanggal 31 Oktober, tidak ada pemisah antara kehidupan dan kematian. Bahkan orang arwah pun bisa gentayangan, yang baik dan yang buruk. Artinya, baik Halloween dilihat dari sudut pandang bahwa ini bagian daripada ajarannya Kristen, atau Halloween dipandang sebagai hanya sebuah budayanya Eropa kuno, keduanya berkaitan dengan akidah, menyinggung masalah akidah, yang mana keduanya bertentangan dengan akidah Islam yang selama ini diajarkan oleh Allah maupun Rasulullah, termasuk ulama-ulama kita di dalamnya. Maka sederhananya, jangan ikut-ikutan perayaan Halloween. Ustadz, kalau cuman meramaikan saja gimana gitu kan? Saya nggak meyakini gitu kan, nggak meyakini itu, cuma kayaknya seru, ramai festival. Kayak di Saudi kan alasannya hanya sebuah festival biasa kan, ya kan? Jadi di Saudi itu kalau ditanya kenapa kemarin ramai, itu kalau ditanya pemerintahnya bukan perayaan Halloween katanya, hanya sebuah festival biasa, festival kostum namanya. Maka dalam hal ini, ketika sudah menyangkut momen yang memang sudah jelas orang akan mengarah ke sana, maka tentu harus dihindari. Baik dalam tanda kutip hati kita meyakini ataupun tidak. Karena nanti akan ada kemunafikan secara tidak langsung di dalam hati kita. Kenapa mayoritas ulama di Indonesia melarang kita untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen? Salah satu alasannya apa? Salah satu alasannya untuk menjaga hati umat muslim sebetulnya. Maksudnya gimana Ustadz? Ustadz, saya cuma ngucapin selamat aja. Tapi hati mengingkari. Munafik tidak seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Jangan sampai umat muslim terbiasa mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Nah, itu makanya ulama mayoritas di Indonesia, mayoritas ya, meskipun ada sebagian yang membolehkan, tapi mayoritas di Indonesia tegas, jangan mengucapkan selamat Natal. Karena nanti khawatir kamu terbiasa mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hati kamu. Dan jangan sampai itu menjadi penyakit di dalam hati, jatuh kepada kemunafikan. Termasuk masalah Halloween. Ustadz, saya tidak meyakini, tapi untuk meramaikan aja pakai kostum malam-malam tidak perlu. Kita ikuti mayoritas ulama yang betul-betul berhati-hati dalam perayaan non-muslim ataupun perayaan-perayaan yang akan menyinggung perayaan budaya ataupun warisan-warisan daripada leluhur yang sudah menyinggung masalah akidah, tentu kita perlu hindari bersama. Nah, ini penting. Perayaan Halloween undercover kita sudah pahami bagaimana sejarahnya, baik dalam perspektif orang Islam, perspektifnya orang Kristen, atau dari sudut pandang sejarah. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya kita berlepas diri daripada perayaan tersebut. Jika dianggap sebagai bagian daripada ajaran Kristen, tentu Islam diajarkan untuk berlapang dada, diajarkan untuk toleransi. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan mereka melakukannya, tapi kita tidak ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, itu bukan toleransi namanya. Itu keseret arus.
Nah, ini perlu berhati-hati. Oke, itu gambaran perihal masalah Halloween pun kita bisa kiaskan ke perayaan-perayaan yang lainnya. Tadi saya sempat singgung masalah hari Natal. Saya sempat singgung masalah tiup lilin ya. Kemudian pakai topi kuncung tuh pas ulang tahun. Kita tidak membahas perayaan ulang tahunnya ya, karena nanti panjang. Ustaz boleh merayakan hari ulang tahun tidak? Oh, itu panjang lagi. Nah, sampai jam berapa kita? Mohon maaf. Di mana jamnya tuh? Jam 11. Sekarang jam 11. 10.53 sekarang. Langsung tanya jawab atau bisa? Kita langsung ke sesi tanya jawab. Ya, persilakan ke teman-teman untuk yang ingin bertanya mungkin perihal masalah. Jangan-jangan ada yang nanya, boleh merayakan hari ulang tahun Ustaz? Ya, silakan.